Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, mahasiswa Telkom. Baik, saya coba akan menjelaskan tentang pergeseran kesetimbangan mengenai asas Le Chatelier. Asas Le Chatelier ini sebenarnya mengenai gangguan yang terjadi pada sistem kesetimbangan. Sistem akan menyesuaikan untuk merespon gangguan tersebut, menghasilkan keadaan kesetimbangan baru dengan perubahan atau tidak ada perubahan pergeseran kesetimbangan. Dan perubahan itu juga bisa menimbulkan, selain pergeseran kesetimbangan, adalah perubahan tetapan kesetimbangan. Nah, faktor yang pertama, gangguan yang pertama adalah perubahan konsentrasi. Nah, kalau konsentrasi itu ada ditambah atau dikurangi dari suatu sistem kesetimbangan, dia akan mengalami pergeseran. Contoh yang sederhana, kamu lihat ini di reaktan misalnya ada warna kuning, kemudian dia produk warna hijau gitu ya. Kemudian kalau misalnya dikurangi pergeseran kesetimbangannya, awalnya dia lebih suka di produk, ternyata dia bisa bergeser ke reaktan. Atau kalau H2-nya dikurangi, dia bisa bergeser ke reaktan. Ya. Jadi kalau misalnya konsentrasinya bisa saya tambahkan NH3, dia akan memberikan konsentrasi yang lebih kurang, yang lebih rendah. Jadi misalnya NH3-nya ditambahkan, dia akan bergeser ke N2 atau H2, atau disebut dia bergeser ke reaktan atau ke kiri. Kalau N2 H2-nya kita tambahkan, dia akan bergeser ke produk. Gitu ya. Nah, lain halnya kalau misalnya ada suatu spesi yang direaksikan. Jadi ada sistem kesetimbangan, misalnya saya tambahkan Cl2. Cl2 yang bisa bereaksi dengan Cl2 adalah H2, sehingga konsentrasi H2 dalam kesetimbangan ini akan berkurang. Karena saat saya tambahkan Cl2, H2-nya akan bereaksi menjadi HCl misalnya. Sehingga jika H2 direaksi dengan Cl2, konsentrasi pada H2 ini akan berkurang. Sehingga dia akan bergeser ke reaktan yang konsentrasinya kurang. Jadi kalau saya tambahkan NH3, saya ulang lagi, dia akan bergeser ke kiri sebagai merespon gangguan. Kemudian kalau H2-nya saya kurangi, misalnya saya reaksikan dengan gas lain menjadi HCl, dia akan juga konsentrasinya berkurang sehingga bergeser ke reaktan. Nah, bagaimana jika N2-nya saya tambahkan? Dia bergeser kemana? Bergeser ke produk, ke NH3 ya. Pak, mempengaruhi tetapan kesetimbangan atau tidak? Tidak. Jadi saat konsentrasinya saya tambahkan atau saya kurangi, tetapan kesetimbangannya tetap, ya, tidak berubah. Kenapa? Karena di sini koefisiennya tetap sama, gitu ya. Jadi mau berapapun perbandingannya kita tambahkan, ya, tidak mempengaruhi, atau saya kurangi tidak mempengaruhi tetapan kesetimbangan, hanya mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Sehingga penambahan konsentrasi produk atau pengurangan konsentrasi produk, dia akan bergeser ke yang kurang, lebih kurang ya. Ini reaktan, ini produk, kiri atau ke reaktan, ke produk atau ke kanan. Kemudian kalau dia sifatnya gas, berarti tadi yang konsentrasi bisa fasanya aqueous, bisa fasanya gas. Nah, kalau fasanya gas itu bisa juga diganggu pada kondisi volume dan tekanan. Jadi kalau di gas kan kita sudah tahu tekanan itu berbanding terbalik terhadap volume. Semakin tekanannya tinggi, volumenya mengecil. Contoh misalnya, ya misalnya balon. Balon kalau saya tambahkan tekanan di dalam balon, volumenya akan mengecil kan. Kalau tekanannya saya kurangi, ya volumenya gas itu akan menempati ruangnya. Jadi gas berdasarkan hukum Boyle, tekanan berbanding terbalik terhadap volume. Jadi kalau tekanannya naik, dia akan bergeser, berarti volumenya turun kan, dia akan bergeser volume berbanding lurus terhadap mol.
Itu hukum Avogadro. Nah, volume akan berbanding lurus terhadap mol, berarti kalau tekanannya naik, volumenya kecil, berarti mol bergeser ke arah mol atau koefisien yang kecil. Di sini kan di produk koefisiennya 1. Di reaktan ada 1 sama 1, 2 kan totalnya. Sehingga dia akan bergeser ke arah produk atau ke arah mol yang paling sedikit. Kalau tekanannya turun, dia akan ke mol yang paling banyak, berarti volumenya akan besar. Kalau volumenya naik, dia akan ke mol yang paling banyak, dan volumenya turun atau tekanannya besar, sehingga dia akan bergeser ke paling sedikit. Jadi tekanan naik, volume turun, berarti ke mol paling sedikit. Volume sama mol berbanding lurus. Tekanannya turun, volumenya naik, berarti dia ke mol yang besar. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya dengan temperatur. Oh ya, tadi tetapan keseimbangannya berpengaruh nggak? Tidak berpengaruh juga, karena dia hanya mempengaruhi pergeseran saja. Jadi tetapan keseimbangan untuk perubahan tekanan dan volume itu tetap. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan temperatur. Perubahan temperatur itu bisa mengakibatkan reaksi berlangsung eksotermik atau endotermik. Kalau eksotermik, dia berjalan temperaturnya naik, atau dia berjalan kalau kamu pegang dia akan jadi panas larutan gas senyawanya yang diproduk. Kalau endotermik, dia menjadi dingin, suhunya turun, gitu ya. Nah, kalau reaksi eksotermik berarti kan dia melepaskan energi seperti ini, gitu ya. Dia melepaskan energi. Kalau melepaskan energi, berarti yang panas adalah yang ada di produk kan. Sehingga kalau temperaturnya saya naikkan, berarti kan produk sudah panas. Berarti dia akan memberikan ke suhu yang kurang. Suhu yang kurang ini A dan B kan ya. Karena yang panas pasti di reaktan, yang panas pasti di produk, yang kurang panas berarti di reaktan. Berarti dia, kalau temperaturnya saya naikkan, dia akan bergeser ke kiri, ke reaktan, dan K-nya pasti turun. Sedangkan kalau temperaturnya turun, dia bergeser ke produk. Kenapa? Dia harus panas di produk kan, sehingga dia bergeser ke produk dan K-nya naik. Bisa juga dalam artian dia akan bergeser ke arah endotermik. Kenapa ke arah endotermik? Karena endotermik ini butuh energi. Kalau eksotermik melepaskan energi, gitu ya. Jadi dia bergeser ke reaktan kalau dia kondisinya eksoterm. Jadi kalau reaksi eksoterm, dia akan bergeser ke reaktan kalau temperaturnya naik. Dan dia akan bergeser ke produk kalau temperaturnya turun. Karena ada pergeseran temperatur, ada pergeseran keseimbangan akibat temperatur, mengakibatkan nilai K-nya juga akan berubah. K semakin ke produk dia akan naik, K semakin ke reaktan dia akan turun. Gitu ya. Untuk reaksi endoterm, berarti kan dia membutuhkan panas. Kalau, maaf ini bolak-balik ya tandanya. Kalau reaksi endotermik, temperatur naik, bergeser ke produk, K-nya naik. Kalau temperaturnya turun, berarti dia harus panas dulu di reaktan kan, berarti dia bergeser ke reaktan, temperaturnya turun. Ya. Jadi bisa saja kita bilang kalau dia bergeser ke reaktan, bergeser ke endoterm. Kita bergeser ke produk, bisa juga saya bilang bergeser ke eksoterm. Gitu ya. Jadi bergeser ke endoterm ke kiri, bergeser ke reaktan, ke produk kanan. Sehingga temperatur bisa mempengaruhi harga tetapan keseimbangan. Nah, yang keempat adalah penambahan katalis. Kalau katalis, dia tidak merubah nilai tetapan keseimbangan dan tidak menggeser posisi keseimbangan.
hanya mempercepat kesetimbangan itu tercapai. Dan katalis menurunkan energi aktivasi di antara kedua reaksi. Ya, sebelum ditambahkan katalis dan setelah. Jadi dia hanya mempercepat apa? Reaksi itu berada pada kesetimbangan dan menurunkan energi yang diperlukan untuk reaksi itu bisa mencapai kesetimbangan. Ya, sehingga katalis tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan maupun tetapan kesetimbangan. Sehingga kesimpulannya, perubahan konsentrasi mempengaruhi pergeseran, ya, tapi tidak mempengaruhi konstanta kesetimbangan, atau kita sebut tetap atau tidak berubah. Tekanan dan volume juga sama. Sedangkan temperatur bisa mempengaruhi pergeseran kesetimbangan dan perubahan tetapan kesetimbangan. Katalis tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan dan tidak mempengaruhi tetapan kesetimbangan. Dia hanya mempercepat reaksi agar lebih cepat mencapai kesetimbangannya. Oke? Silakan jawab soal setelah ini.